para jamaah sekalian. Mari kita perangi lima perkara ini sesuai dengan bagiannya masing-masing. Saya yang di kepolisian bagian nangkap, bagian memeriksa dan lain sebagainya. Mari teman-teman kita laksanakan. Bagian dari para ulama, para ustadz memberikan tentang tausiah, tentang keimanan, dilakukan. Bagi masyarakat peduli terhadap lingkungannya, hanya mau melaporkan saja, itu sudah luar biasa. Itu ibu sekalian, 5 perkara itu. Satu, ibu, di mana suatu wilayah itu kalau sudah ada perjudian, maka sudah itu bibit awal ketidakamanan suatu wilayah itu. Kalau masih ada judi. Yang kedua, kalau di wilayah itu sudah ada hammer, minuman keras, sudah judi, menang, beli, miras. Tua apa ya? Ada tua di sini. TST. Tua satu teko. Kata Ustaz Pane, TST. Tua satu teko. Kalau tua satu drum gimana? TSD. Menang judi satu. Makanya tidak ada. Yang ketiga adalah kalau sudah ada perjudian, minuman keras, disitulah pasti marak narkotikanya. Itu pasti marak narkotikanya. Madan, narkotika, sabu-sabu, ganja, morfin, heroin, ekstasi. 1 bulan ini narkotika. Polda Sumatera Utara kan lagi perang nih sama narkotika, ya, lagi perang. Sebulan ini 1.254 pelaku, baik pengguna, pengedar, jaringan. Ini. Dan ini itu 1.200 sekian. Hampir 1 kintal sabu-sabu, hampir 2 kintal ganja, ribuan ekstasi, puluhan ribu ekstasi. Nah, kondisinya seperti ini. Pertanyaannya yang ada di masjid ini, apakah keluarga kita ada yang terlibat? Apakah saudara kita ada yang terlibat? Karena saya sampaikan bahwa kalau narkotika zaman dulu, ya 10 tahunan ke belakang, bukan zaman dulu, 10 tahun, orang-orang yang mengkonsumsi narkotika itu orang yang berduit. 1 gram berduit sulit. Sekarang tidak. Cerdasnya para jaringan narkotika itu, narkotika itu jualnya enggak hanya gram, on dan lain sebagainya, hisapan saja. Dan itu 1 hisap 5.000, 10.000. Dan itu kan punya uang tuh, punya 10.000 hisap, punya uang 10.000 lagi hisap 2 kali, punya uang 10.000 lagi hisap 3 kali. Setelah 3 kali kecanduan, sudah ketagihan, kecanduan. Ya gitu. Nah, kalau sudah kecanduan, harinya beli yang 1 gram, 2 gram.
Bagaimana? Akhirnya ya uang yang punyanya bapaknya, ibunya. Kalau uang bapak ibunya sudah nggak ada, uangnya siapa lagi? Tetangga. Terus. Itulah itu. Maka beberapa bulan yang lalu di Medan ini rawan begal. Kita operasi, kita tangkap, hampir setiap hari nangkap. Sebagian besar pelaku begal ya usianya remaja, dan sebagian besar mengkonsumsi narkotika. Itu dan itu. Nah, para jamaah sekalian, maka pemerintah sekarang menangani narkotika ini dengan serius. Untuk itu sampaikan kepada masyarakat yang lain bahwa apabila kalau ada saudara-saudaranya, keluarganya yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkotika, nggak bisa berhenti itu, Bu. Ya, nggak bisa berhenti. Yang itu. Kalau di lingkungan kita itu ada anak-anak, kok pagi-pagi itu jidatnya ini, kok pagi-pagi sudah berkeringat, nah itu tanda-tanda orang ini kok nggak ngantuk-ngantuk, itu tanda-tanda. Orang ini kok nggak ceria, tanda tanya. Yang gitu. Orang ini kok malas-malasan, tanda tanya. Gitu. Kalau sudah ada yang seperti itu, nah, pemerintah Polda ini, Bu, terima mana ada 1.000 ya hari ini, karena tadi malam melihat sama kita. Invitasi Budi Brimo, ya, sampaikan kalau ada yang tidak dihukum, kita ingin menyembuhkan, nggak mudah, maka kita siapkan rehabilitasi di Brimo, akan dilatih oleh Brimo itu, akan dibuang toksin-toksinnya itu, akan dicuci otaknya, dikembalikan kepada yang benar itu. Dan ya. Karena kita ingin memerangi, jaringan kita perangi, yaitu penjual kita perangi, masyarakat pengguna sebagai korban kita juga sembuhkan. Karena apa, Bu? Seperti hukum pasar ya, Pak. Iya. Pimpinan Arodo ini kan pebisnis nih. Bisnis besar. Jadi kalau demand-nya itu tinggi, ya sulit ini. Supply-nya semakin tinggi. Kalau yang butuh narkotika ini nggak ada, ya bangkrut dia. Nah, bagaimana di China sana itu harganya 1 kilo 100 jutaan, di sini miliaran. 2,5 M habis. Nah, kan gimana nggak menghiraukan? Untuk itu khusus narkotika ini, mari kita perangi bersama-sama. Kasihan ya anak cucu kita nanti, bangsa kita ini mau jadi apa? Kan itu. Dan narkotika. Setelah judi ada, minuman keras marah, narkotika marah, artinya ini dia perzinahan pasti marah. Karena sudah gak waras semua, setan semua. Ya, biasanya orang yang sudah begini, Bu, itu sudah tadi kata Pak Ustadz, iblis sudah gak mau dekat, tidak mau dekat sudah. Kadang-kadang iblis itu sudah ini apa, terdolimi. Terdolimi. Karena dijadikan kambing hitam.
jadikan kambing hitam. Saya begini ini karena godaan dari setan iblis. Padahal tidak. Yang digoda iblis ini yang tadi pagi mau berangkat ke masjid ini, di setel bekernya bunyi, masih lama kan gitu. Padahal udah di setel beker itu, kan gitu, begitu bunyi, oh belum, masih ada waktu, dimatiin. Nah itulah yang. Tapi kalau sudah itu iblis jadi kambing hitam. Minta pensiun nih. Nah kalau sudah 4 ini Bu, ada judi, ada minuman keras, ada narkotika, wanita perzinahan, sudah muaranya ini Bu, pencurian marah, begal marah, dan itu pembunuhan, penganiayaan karena sudah nggak waras itulah itu ini yang perlu. Nah ini kita semua lah. Mari kita bersama-sama waktu amar ma'ruf nahi munkar. Mari kita ini sama-sama. Insya Allah Allah akan di pihak kita. Amin. Jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita ketakutan dan lain sebagainya. Selama kita ini meyakini akan kebesaran Allah, insya Allah kita tidak akan kena. Amin. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon. Selesailah semua. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perangi bersama-sama. Ibu-ibu bagaimana perannya? Ya tidak seperti kami ikut nangkap, tetapi jarinya saja yang biasa itu meng-share yang hoax itu dirubahlah. Itu ada lewat anak-anak malam-malam kok minum-minum di lokasi ini, share ke polisi. Beralihlah daripada berita hoax. Ibu-ibu sekarang ini masalah berita hoax ya